Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali di program Ini Budi bersama saya Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Salah satu kelompok yang paling terdampak pandemi adalah anak-anak sekolah. Tahun ajaran baru yang akan dimulai pekan depan akan dilalui dengan cara yang sangat berbeda karena masih sangat banyak daerah yang belum bisa mengatasi wabah ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah membolehkan kelas tatap muka dibuka, tetapi hanya untuk daerah-daerah yang berstatus hijau, dan itu ditetapkan oleh keputusan gugus tugas penanganan COVID-19. Nah, perubahan-perubahan yang sedang dijalankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bisa jadi tidak akan secepat yang direncanakan dari awal. Lalu bagaimana Mas Menteri Nadiem Makarim melanjutkan reformasi di sektor pendidikan ini? Bersama saya sudah hadir Mas Menteri yang sangat populer, yang sangat dikenal oleh banyak orang. Selamat pagi Mas Menteri. Selamat pagi Mas Budi, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di program Ini Budi. Kalau Ini Budi ini adalah sebuah program yang mengambil nama dulu pelajaran waktu kita ingat pada masa SD adalah Ini Budi, ini Bapak Budi, dan seterusnya. Baik Mas Nadiem, saya akan mulai dari tahun ajaran baru yang akan dimulai pekan depan. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran dari Mas Menteri. Saya tahu beberapa waktu yang lalu Mas Menteri sudah datang ke Sukabumi untuk meninjau persiapan dari kelas tatap muka yang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini bagaimana setelah ini, apa yang kemudian akan direncanakan oleh Mas Menteri? Silakan Mas Menteri. Iya, jadi terima kasih Mas Budi. Jadi harapannya dengan sekarang ini ada sekitar 104 kabupaten yang sudah zona hijau, yang bisa memulai pendidikan tatap muka, tapi tentunya hanya untuk SMP dan SMA dulu ya. Jadi kami mengutamakan dulu yang jenjangnya lebih dewasa, lebih tua, agar untuk memastikan penjagaan jarak dan disiplin social distancing itu bisa terjadi ya. Jadinya baru 2 bulan setelah itu terjadi baru SD diperbolehkan terbuka, baru 2 bulan lagi baru PAUD. Jadi itu kira-kira sekuensnya untuk yang zona hijau. Jadi kami sekarang sedang dalam tahap monitoring untuk memastikan, mengecek beberapa kepala dinas dan kesiapan mereka untuk bisa melakukan pembukaan sekolah tatap muka kembali gitu. Jadi waktu kami ke Sukabumi mendampingi Pak Wapres juga kami mengobservasi kira-kira apa saja inisiatif dan ide-ide yang keluar dari berbagai macam sekolah untuk memastikan protokol kesehatan itu terjaga. Karena checklist yang datang dari ketentuan kami mengenai pembukaan atau sekolah tatap muka di zona hijau itu sudah sangat ketat Mas Budi. Udah ada checklistnya semuanya secara detail gitu. Jadi harapan kita adalah Pemda dan kepala dinas itu bisa benar-benar mendukung proses ini dan tentunya Kemendikbud di sini siap mendukung. Dan salah satu caranya adalah tentunya sumber dayanya kita jadikan fleksibel Mas Budi. Semua pendanaan BOS kita yang sudah sampai ke rekening sekolah itu boleh digunakan secara fleksibel untuk persiapan protokol kesehatan ini. Jadinya benar-benar kita berikan kebebasan anggaran bagi kepala sekolah. Jadi sebetulnya Kementerian Pendidikan ini memberikan panduan besar nanti, tapi aplikasinya semua diterapkan oleh pemerintah daerah gitu Mas, kurang lebih ya? Ya, memang seluruh sistem pendidikan kita seperti itu Pak. Gitu, makanya banyak yang mungkin belum menyadari itu, tapi semua pendidikan sekolah menengah ke bawah kita itu semuanya di tingkat daerah. Kami di pusat dan memberikan bantuan baik dari sumber daya, dari konten, dari pelatihan dan juga regulasi gitu Pak. Sama saja seperti pembukaan sekolah. Jadi tentunya kebebasan untuk menentukan ingin buka atau tidak itu masih ada di tingkat kepala daerah dan juga di tingkat kepala sekolah dan juga di tingkat orang tua pun. Jadi masing-masing boleh yang belum siap atau belum nyaman boleh bilang saya belum siap gitu. Jadi bahkan kalau sekolahnya sudah mulai buka, tapi orang tuanya tidak nyaman, itu tidak bisa sekolah itu memaksa anaknya, orang tua itu untuk pergi ke sekolah. Dia boleh melanjutkan belajar dari rumah kalau orang tuanya belum nyaman. Jadi kita benar-benar harus memegang prinsip kebebasan memilih gitu.
Mas Budi, karena ini kan mengenai kesehatan masing-masing ya. Ya. Jadi setiap manusia dan setiap kepala unit itu harusnya diberikan kemerdekaan untuk menentukan kalau mereka belum siap. Ya. Kami yang memberikan aba-aba untuk siapa yang boleh sudah buka dulu gitu. Jadi ini benar-benar cara yang paling hati-hati lah. Pak Budi, baru 104 kabupaten dari 500 lebih kabupaten di Indonesia. Jadinya kita benar-benar bertahap nih. Ya Mas, saya agak susah membayangkan model sekolah yang oke, ini sudah dibolehkan di status hijau. Tapi nanti diterapkan lagi di kepala daerah, kepala sekolah, lalu ke orang tua. Orang tua misalnya saya khawatir anak saya susah atau takut anak saya sekolah. Saya melarang. Nah, secara teknis ini seperti apa? Ini kan sangat rumit ya. Gurunya nanti akan dituntut sangat harus kreatif, harus juga memberi tempat kepada anak-anak yang tadi orang tuanya nggak mau atau nggak berani menyekolahkan anaknya. Ini kan sangat complicated ya. Gimana ini Mas Adim? Betul. Jadi ini memang harus ada diskresi dan kreativitas dari masing-masing kepala sekolah dan guru. Karena kuncinya adalah prinsip dasar itu adalah hak masing-masing orang tua untuk menentukan apa limit keamanan kesehatan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk anaknya. Ya. Itu kita nggak bisa melanggar itu aturan. Itu dari menurut kami adalah prinsip dasar haknya orang tua gitu. Jadinya sekolah-sekolah kalau mau membuka, dia harus satu atau benar-benar meyakinkan semua orang tua bahwa protokol kesehatan di sekolahnya itu sudah sangat mapan, ya. Itu opsi satu. Atau dua, kalau dia tidak bisa membuktikan itu kepada semua orang tua, dia harus memastikan anak-anak yang tidak nyaman orang tuanya dan mau belajar dari rumah, dipastikan mereka itu tidak terhukum secara kurikulum atau angka karena mereka belajar dari rumah. Jadi itu benar-benar keputusannya sekolahnya. Jadi kalau sekolahnya mau buka, ya mereka harus mengambil konsekuensi atau resiko bahwa beberapa orang tua mungkin tidak mau mengirim anaknya. Tetapi beban untuk meyakinkan semua orang tua itu ada di mereka, Pak. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah seperti SMA 4 yang saya datangi di Sukabumi kemarin, itu benar-benar mereka menunjukkan berbagai macam rintangan ya Pak, bisa dibilang kayak rintangan-rintangan untuk masuk. Dari awal masuk proses sudah jelas, disemprot, ada sanitasi, mereka anak-anaknya pakai masker, dan juga ada face mask yang lebih komprehensif, bahkan ada box plastik di masing-masing kelas. Setiap pojok ada social distancing hampir 1,5 meter terjaga, nggak kelihatan orang berolahraga atau apa-apa. Jadi benar-benar pada saat kita masuk itu, kalau saya jadi orang tua di SMA itu, saya akan merasa sangat nyaman gitu. Karena di akhir hari ini mengenai kenyamanan, mengenai trust, mengenai kepercayaan kita kepada institusi sekolah yang bisa melakukan protokol kesehatan yang baik gitu. Kuncinya adalah kepercayaan ya, Mas Budi. Ya. Ini memang nggak mudah ini, tapi ya kalau kita tidak mulai pembelajaran tatap muka, ya menurut saya ini akan semakin menghukum secara disproporsional, Mas Budi. Anak-anak kita melihat banyak kantor-kantor sudah mulai terbuka, ya kan? Banyak sekali gerakan ekonomi sudah mulai jalan. Lalu di zona hijau, apalagi kenapa kita tidak memberikan kesempatan untuk anak-anak kita mulai secara bertahap, mulai sekolah tatap muka. Ya, memang kalau kita lihat banyak sekali keterbatasan yang dihadapi ya, tidak hanya oleh orang tua, tapi juga guru, juga peserta didik ketika mereka harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah ini seperti kita bisa melihatlah jaringan internet juga belum seragam, materinya juga mungkin menyampaikan guru kepada muridnya itu juga masih sangat variatif gitu. Nah bisa nggak sedikit dievaluasi Mas dari bulan Maret ketika pembelajaran jarak jauh itu kira-kira evaluasinya seperti apa? Ya ini memang darurat ya, tapi kan mestinya ada evaluasi gitulah dari kementerian. Sangat variatif hasil evaluasinya. Ada di beberapa daerah-daerah yang sangat efektif, ada di beberapa daerah yang tidak efektif sama sekali. Jadinya ada beberapa kriteria yang efektif apa tidak. Ya koneksi internet, Mas Budi, memang di beberapa daerah memang sangat sulit ya di Indonesia. Tapi terutama daerah terluar, tertinggal. Tapi kalau kita lihat dari mayoritas
populasi peserta didik kita, itu biasanya sudah ada koneksi internet 3G di situ. Jadi isu utamanya tuh banyak dari mereka bukan internetnya, isunya adalah bayar kuotanya, Mas Budi. Banyak kali tiba-tiba karena anak punya 3 anak, itu kapasitas dan harga untuk bayar datanya itu sangat besar. Makanya kita lepaskan BOS untuk bisa digunakan untuk kuotanya si murid juga, bukan cuma kuota guru. Tapi kuota murid itu bisa digunakan dana BOS. Jadi itu satu isu yang besar. Jadi bagi yang nggak punya internet akses memang sangat sulit. Kedua, untuk yang punya internet akses tapi juga dana meningkat, kebutuhan dana membeli data atau kuota. Ketiga adalah bagi yang pun bisa memadai dari sisi dana, bayar kuota dan data, masalahnya adalah setelah itu waktu adaptasi terhadap program ini masih sangat kecil. Jadinya banyak sekali yang terjadi adalah pemberian assignment atau tugas-tugas kepada anak yang berlipat ganda ya kadang-kadang ya, karena memang interaksinya menjadi kayak pemberian PR gitu. Jadi itu menjadi tantangan yang sangat berat bagi guru yang akhirnya menjadi beban yang sangat berat bagi banyak siswa kita gitu. Tapi saya mau jelaskan satu hal. Ya, Mas. Dari Kemendikbud maupun siapapun di sistem ini tidak ada yang sebenarnya mau melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh, iya kan? Karena opsinya adalah kita nggak belajar sama sekali, atau kita coba-coba biar masih ada pembelajaran yang terjadi, gitu. Jadinya banyak yang mengkritik tidak optimalkan pembelajaran jarak jauh. Itu saya 100% setuju dengan semua kritikan itu. Tapi kita tidak punya opsi yang lain pada saat ini. Kita harus mencari jalan masing-masing karena tidak ada satu platform yang cocok untuk satu sekolah. Contohnya, ada yang hanya menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan kayak Google Classroom, ada yang banyak yang sudah menggunakan konten-konten video seperti misalnya Zenius Ruang Guru, gitu kan? Ada yang menggunakan video conference, ada yang tidak gitu. Dan sebenarnya yang membuat sukses itu adalah mana yang paling cocok untuk masing-masing sekolah. Kalau disetarakan semuanya, saya rasa pasti nggak akan berhasil, Mas Budi. Jadi sebenarnya keberagaman itu yang penting. Yang kedua, yang paling penting, kriteria kesuksesan pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya partisipasi orang tua. Itu yang kita lihat dari evaluasi kita. Ini luar biasa. Jadinya bahkan bukan kadang-kadang gurunya. Yang kita lihat adalah orang tua yang aktif dan berpartisipasi di dalam belajar dari rumah, itu efektivitas pembelajarannya jauh meningkat. Ketiga, tentunya yang telah kita lakukan untuk berkompensasi untuk bagi yang tidak punya langsung internet atau kuota adalah channel-channel seperti TVRI, Mas Budi. Yang telah kita lakukan. Agar bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya pun bisa melihat dan ikut berpartisipasi secara mudah melalui TVRI. Jadi TVRI itu bukan hanya kurikulum anak, tapi juga ada berbagai macam hal yang untuk orang tua juga, ya kan? Menambah wawasan, menambah ilmu, dan bagaimana melakukan pembelajaran dari rumah. Jadinya walaupun ini tidak ideal dan banyak yang tidak optimal, kita harus sementara ini menggunakan apapun yang ada di dalam kreativitas kita, kreativitas guru, kepala sekolah, dan berbagai macam teknologi platform untuk memastikan ini terjadi. Dan nggak semuanya teknologi, Mas Budi. Kita ada cerita hebat di lapangan di mana guru-guru ini datang berkunjung satu persatu ke rumahnya siswa. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Mereka itu tidak kenal capek, tidak kenal letih, dan berkunjung satu persatu untuk memastikan anak-anaknya menyelesaikan proyeknya, ataupun kadang-kadang mereka mengecek gimana secara psikologis atau secara emosional anak ini. Luar biasa cerita. Dan ini terjadi di berbagai macam daerah. Atau bicara sama itu dialami ini, Mas. Kebetulan keluarga saya memang guru, dan itu dia di satu daerah yang internetnya belum terlalu penuh gitu ya. Jadi harus datang ke tempat-tempat tinggal untuk misalnya membagikan penugasan atau ulangan. Itu memang sangat terjadi di mana-mana. Dan menurut saya itu inisiatif yang luar biasa, dan harusnya kita lebih banyak mengangkat penggerak-penggerak seperti itu. Karena mereka juga mengambil resiko loh untuk dirinya, iya kan?
Iya betul. Ngambil personal resiko untuk bisa jalan, bertransportasi ke rumah anak itu luar biasa. Itu namanya guru penggerak ya, ya itu yang kita namai. Ya. Mas, antara guru, orang tua, dan murid dalam pembelajaran jarak jauh itu mana yang sebetulnya paling menentukan? Saya rasa kalau dari pembelajaran jarak jauh sekarang mayoritas ya. Ya. Walaupun jadi gini, tergantung. Kalau gurunya benar-benar mengambil inisiatif dan proaktif belajar mengenai bagaimana menggunakan teknologi, saya rasa gurunya yang bisa lebih berdampak. Jadi kalau gurunya itu sangat kreatif dan dia cinta banget dengan anak-anaknya dan dia mencari jalan bagaimana menggunakan fitur-fitur yang paling efektif dan terus mengetes dengan anak-anaknya. Ini enak nggak dek? Gitu kan? Gimana? Ini enak nggak? Pakai ini mendingan pakai ini, mending pakai itu. Nah itu bisa gurunya. Tapi untuk yang sekarang yang kita observasi dari mayoritas di Indonesia, faktor terpenting adalah orang tua. Dan tidak harus orang tua itu tiba-tiba menjadi guru, tapi apakah orang tua itu hadir pada saat anak itu mengerjakan tugasnya? Apakah orang tua itu hadir pada saat anaknya menonton acara di TVRI? Apakah orang tua itu hadir pada saat anaknya melakukan Zoom call ataupun membantu printing PR-nya dan lain-lain? Apakah orang tua itu hadir? Itu yang dari riset kita benar-benar meningkatkan. Dan terus terang Mas Budi, saya juga melakukan ini di rumah tangga saya sendiri ya. Maksudnya ini bukan hanya di luar saya, tapi saya baru menyadari bahwa apalagi anak saya ini masih kecil sekali, umur 3, umur 2. Jadinya buat mereka lebih sulit lagi. Walaupun mereka sudah ada PAUD, tapi karena sekarang PAUD-nya pakai Zoom dan lain-lain. Tapi ya yang kunci menggerakkan budaya literasi di rumah itu ya harus orang tua, harus yang di dalam rumah gitu. Jadinya menurut saya masih orang tua, kecuali kalau gurunya itu sangat terbuka dengan teknologi, ingin belajar dengan teknologi, itu bisa ada banyak sekali guru-guru hebat yang benar-benar sudah beradaptasi secara cepat. Gitu. Ya artinya ini kan sebenarnya ketika di beberapa daerah hijau memang sudah dibuka tatap muka, tapi kan mayoritas memang masih harus belajar dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi tadi peran orang tua, guru, dan ini memang sudah masih sangat menentukan. Nah ini saya ada pertanyaan sedikit tentang, mungkin pengen klarifikasi juga dari Mas Nadiem. Beberapa waktu yang lalu kan bahkan ini kenapa nggak diterusin aja pembelajaran jarak jauh untuk selamanya gitu kan? Karena ya ini udah era teknologi dan kita juga belum tahu wabahnya akan selama apa gitu. Nah ini apakah memang begitu Mas Nadiem? Iya, ini ada sedikit mispersepsi dari komen itu karena itu tidak dalam konteks. Yang saya bilang adalah PJJ itu akan menjadi sesuatu yang permanen. Lalu saya bilang adalah permanen dalam arti ini adalah tren global di dunia pendidikan. Ya, bukannya akan ada kebijakan dari Kemendikbud yang akan memaksakan PJJ. Saya mau sangat jelas. Kita ini tidak sebenarnya menginginkan PJJ. Ya. Kami ingin semua anak kembali ke dalam kelas dan belajar tatap muka. Itu ingin saya sebut secara keras, ya. Objektif nomor 1 dari Kemendikbud adalah agar anak-anak kembali ke sekolah dengan aman. Karena itu adalah yang teroptimal buat kita. Nah, yang saya maksudkan adalah waktu itu kita sedang membahas apa dampaknya COVID terhadap masa depan peta jalan pendidikan Indonesia, yaitu artinya tren-tren global yang terjadi. Ya. Jadi maksudnya saya dengan PJJ permanen bukannya akan Kemendikbud akan mengimplementasi PJJ secara permanen. Itu salah kaprah sama sekali. Maksud saya adalah sekolah-sekolah dan kepala sekolah itu pasti akan menggunakan elemen-elemen teknologi yang dia pelajari pada saat dia sedang krisis PJJ ini. Ya. Itu yang kita maksudkan. Bukannya, jadi waktu saya bilang hybrid model itu artinya cara interaksi guru sama siswa dengan teknologi akan lebih dinamis. Jadi akan mungkin ada jenis interaksi-interaksi lain pada saat dia di rumah, pada saat mengerjakan PR, yang akan menggunakan platform-platform teknologi tertentu. Bukannya pembelajaran jarak jauh ini kita akan implementasikan kalau kita tidak ada COVID lagi, itu salah. Pembelajaran tatap muka adalah yang terbaik dan tidak bisa diganti. Oke.
adopsi teknologinya aja gitu yang menjadi percikan yang akan menginspirasi banyak guru untuk tetap menggunakan teknologi tersebut. Oke. Jadi teknologi tetap akan digunakan tapi bukan dalam pembelajaran jarak jauh. Mas, saya akan memperdalam tentang itu tapi setelah jeda sejenak untuk melihat beberapa video. Kali ini para teman-teman semua yang mengikuti acara ini, nanti kita akan lanjut perbincangan masih bersama saya di program Ini Budi yang kali ini didukung oleh BNI Live dan Telkomsel. Masih bersama saya Budi Siarso, pemimpin redaksi Koran Tempo dalam program Ini Budi. Kali ini tentang reformasi pendidikan Mas Menteri di tengah pandemi. Masih bersama Mas Menteri Nadiem Makarim. Kita sekarang akan bicara tentang guru nih Mas. Minggu lalu Mas Menteri melaunch atau merilis sebuah program yang namanya Guru Penggerak. Boleh dielaborasi sedikitnya apa Mas program Guru Penggerak ini? Ini mungkin agak singkat begitu. Guru Penggerak bisa dibilang ini Kopassusnya guru kita, Mas Budi. Jadinya Guru Penggerak ini adalah kita akan mencari baik dari guru swasta, guru PNS maupun guru honorer, bibit-bibit terbaik guru yang punya jiwa kepemimpinan dan jiwa mentoring. Apa yang kita maksudkan itu? Dasarnya seperti ini. Bukan guru penggerak itu bukan hanya guru yang baik di kelas. Guru penggerak adalah guru yang ingin melakukan perubahan di luar kelas dia. Dia punya kemauan untuk mementor guru-guru lain. Dia punya kemauan untuk menjadi pemimpin di dalam sistem pendidikan kita. Jadi, kita ini melakukan proses nasional, identifikasi, seleksi, rekrutmen nasional dengan skala yang besar, dengan pemilihan yang sangat ketat untuk memilih bibit-bibit pemimpin masa depan sistem pendidikan kita. Dan ke depannya, Mas Budi, harapannya adalah guru penggerak inilah yang akan menjadi kepala sekolah masa depan kita, pengawas masa depan kita, dan menjadi guru-guru sekolah pelatihan guru kita. Jadinya ini benar-benar kami yakin bahwa di banyak sekali daerah-daerah ada guru-guru penggerak ini yang akan lulus seleksi ini dan akan kami fasilitasi melalui suatu program pelatihan dan juga akan kami bimbing dan kami bina untuk menjadi pemimpin-pemimpin unit pendidikan kita ke depan. Ini ya. Ini seberapa penting Mas buat untuk usaha memperbaiki atau meningkatkan kualitas guru? Ini semacam kompetisi gitu atau dia akan masuk ke dalam sistem kita? Ya, rekrutmen. Ya, jadi benar-benar seleksi dan rekrutmen. Ada interview prosesnya yang cukup berat, beberapa ronde dan lain-lain. Dan kita akan mulainya dengan angka yang lebih sedikit dulu untuk memastikan kualitas interview kita baik, lalu lama-lama akan semakin besar skalanya. Gitu. Kan targetnya kita untuk guru penggerak akhir 5 tahun ini adalah ratusan ribu. Harapan kita ada guru penggerak, ya kan? Karena dari situlah harapan kita banyak sekali dari mereka yang akhirnya menjadi kepala sekolah. Dan seberapa penting ini? Tadi pertanyaannya Mas Budi. Ini mungkin adalah inisiatif terpenting dari seluruh inisiatif Kemendikbud. Kenapa? Peningkatan kualitas guru itu tidak akan terjadi kalau guru dikumpul-kumpulkan saja di berbagai macam ruangan atau hotel, diberikan seminar, lalu dia dikirim pulang. Ya, ini yang namanya pelatihan atau peningkatan kemampuan guru itu tidak mungkin terjadi dengan ya pelatihan 1.0 seperti itu. Semua, kalau kita mau menjadi pemain piano yang baik, kita harus berlatih bermain piano dengan orang yang lebih jago dari kita. Kalau kita mau menjadi olahragawan yang baik, kita harus bermain melawan. Misalnya mau jadi main bulu tangkis, kita harus bermain berlawan seorang yang lebih jago dari kita. Konsep guru penggerak adalah guru-guru yang akan mementor
guru-guru di sekitarnya. Dan konsep kepala sekolah baru kita adalah kepala sekolah yang bukan kepala logistik atau operasi. Kepala sekolah adalah kepala peningkatan kualitas mutu guru. Itu adalah fungsi utamanya kepala sekolah. Dia adalah super mentor di dalam masing-masing sekolahnya. Dan ini jelas belum terjadi sistem ini. Di Indonesia maupun di banyak negara lain. Ini belum. Tapi di negara yang lebih maju, yang kualitas pendidikannya sangat baik, kepala sekolah adalah kepala pedagogi, chief mentornya. Dia tugas utamanya adalah membina guru-guru di dalam sekolahnya dia. Bukan mengurusi semua masalah keuangan saja, bukan mengurusi masalah administratif saja. Nah, itu makanya untuk guru-guru kita meningkatkan kapasitasnya, satu-satunya cara adalah untuk punya kepemimpinan di masing-masing sekolah yang mau dan kompeten untuk melatih dan mementor dan menginspirasi mereka. Esensinya itu, Mas Budi. Jadi ini kan berarti usianya bisa jauh lebih muda daripada guru-guru yang lain kan. Ini akan mengubah struktur juga dong Mas ya. Dari sisi golongan misalnya, ya itu pasti akan berpengaruh ya. Kita nggak melihat umur sebenarnya di dalam seleksi ini. Kita juga nggak melihat status. Makanya kita sengaja milih bukannya ada klasifikasi, maksudnya ada pembatasan yang ekstrim mengenai umur, dan juga tidak ada pembatasan kenapa harus cuma guru PNS saja, iya kan? Kenapa kita membuka seleksi ini kepada guru swasta pun yang ingin, dan juga untuk guru honorer yang di dalam sekolah negeri kita, begitu banyak guru honorer. Karena yang terpenting bukan statusnya dia itu, yang terpenting adalah kualitasnya, dan yang terpenting adalah passionnya dia apa, minat di dalam hatinya dia itu apa, apakah dia selalu akan mengutamakan anak. Dan dari situlah orang itu akan, guru-guru yang terbaik, yang akan terus memperbaiki dirinya adalah guru-guru yang hatinya selalu menuju atau mengarah kepada kebutuhan anak. Jadi punya passion gitu ya? Betul. Itu adalah hukum alamnya lah, Mas Budi. Ya. Guru yang baik itu bukan guru yang mungkin angkanya tertinggi atau IPK-nya tertinggi atau yang paling pinter gitu. Bukan. Guru yang terbaik itu selalu guru yang mengutamakan kepentingan murid-muridnya dia. Apa yang terbaik untuk murid-muridnya. Secara otomatis dia akan mencari ilmu sendiri. Ya. Mas, kalau secara ini apakah mungkin, dulu kan kita punya, katakanlah di level SLTA itu ada SPG ya, Sekolah Pendidikan Guru, ada juga punya IKIP yang kemudian diubah menjadi universitas negeri itu. Apakah mungkin kita memproduksi guru yang punya kemampuan pedagogik yang lebih mungkin dibanding universitas umum melalui pendidikan khusus guru seperti dulu? Iya, saya rasa memang banyak yang kangen seperti masa lalu ya. Kita selalu mendengar banyak yang bilang dulu IKIP kita itu merupakan salah satu institusi-institusi terbaik. Dan memang ada benarnya juga. Tapi salah satu, kita kan harus berpikir ke depan ya Mas Budi. Ya. Berpikir ke depan bagaimana kita menjawab kebutuhan kuantitas guru, tapi juga kebutuhan kualitas guru. Dan untuk ini, Kemendikbud harus mentransformasi kriteria seleksi masuk dan lulus daripada program PPG kita. PPG itu adalah program pelatihan guru kita. Jadinya anak-anak itu setelah S1, mereka diterima di program 1 tahun, namanya PPG. Baru setelah itu sah menjadi guru, gitulah kira-kira. Nah ini, kualitas program 1 tahun ini di seluruh Indonesia, kita akan melakukan transformasi dengan skala yang besar. Kami juga akan memberikan berbagai macam kesempatan organisasi perguruan-perguruan tinggi lain yang tadinya bukan tradisional LPTK, untuk juga bisa membuka PPG program. Ya, padahal banyak sekali universitas terbaik kita yang tidak bisa membuka program pelatihan guru yang padahal baik. Dan juga ada bukan hanya program di dalam sini, ada berbagai macam program yang dengan kerjasama dengan program universitas mancanegara dan lain-lain yang bisa melatih guru-guru Indonesia terbaik kita. Dan itu transformasi jadinya regenerasi guru. Itu strategi satu lagi ya kan. Karena kita banyak sekali Mas Budi, setiap tahun tuh ada kayak 60.000 sampai 70.000 guru kita yang pensiun. Mas Budi. Ya kan, karena banyak sekali yang pensiun. Jadinya kami harus mengisi ini, dan ini adalah kesempatan untuk melakukan regenerasi berbagai macam guru yang mungkin lebih familiar dengan teknologi,
yang dilatih dengan critical thinking yang baik, dan juga bisa menjadi, kalau sudah sukses menjadi guru beberapa tahun, mungkin nanti bisa menjadi guru penggerak, ya kan? Kalau guru penggerak kan nggak bisa dari guru baru. Guru penggerak itu harus diidentifikasi dari guru yang sudah berpengalaman menjadi guru. Ya. Gitu. Ya. Jadi ini memilih jalur yang natural gitu ya, karena pensiun dia diganti dengan guru-guru baru yang mungkin wawasannya jauh lebih bagus, metodenya juga lebih bagus gitu. Jadi ini alami, lebih smooth ya Mas ya. Harapannya begitu. Ya. Karena kan kita tidak akan mungkin bisa mentransformasi seluruh sistem ini dalam waktu 5 tahun ya Mas Budi. Ya, ya. Pasti makan waktu, kalau dilanjutkan akan makan waktu kira-kira 10-15 tahun lah. Jadi dalam 5 tahun ini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mencapai tipping point-nya Mas Budi. Critical mass. Ya. Ya, kalau ini guru-guru seperti ini 20% daripada semua guru yang tersebar, bibit-bibit lilin-lilin yang menyala di mana-mana, obor-obor, api itu akan mulai menyebar secara otomatis. Itu harapan saya ya. Nggak bisa balik lagi gitu ya. Nggak bisa dibalikin. Ya, tetap pertanyaannya adalah selama ini guru itu selalu metodenya bertahun-tahun, dari kapan itu selalu kan hafalan. Nah Mas Nadiem sekarang mengubah dengan sangat drastis, dengan misalnya menghapus UN, dengan assessment yang baru. Nah 20% itu cukup nggak untuk mengubah persepsi terhadap guru yang seperti itu? Ya, saya harap begitu, Mas Budi. Ya kan, waktu saya di sini kan cuman sekarang tinggal 4,5 tahun lagi. Ya. Jadi harus, mau tidak mau saya harus optimis. Mau saya capai berapapun, saya akan maksimalkan angka itu, Mas Budi. Tapi theory of change adalah biasanya tipping point itu 20%. Jadi kalau kita sudah menciptakan 20% agen-agen perubahan di dalam suatu sistem, itu biasanya tersebar lah penyebarannya. Arnotnya Mas Budi, mohon maaf gunain analogi itu, Arnotnya jadi besar gitu. Jadi lebih dari. Iya. Jadi Mas Nadiem memilih strategi memperbanyak Kopassus tadi ya, dengan guru penggerak tadi ya. Dua-duanya. Jadinya Kopassusnya itu guru penggerak, bisa dibilang itu adalah benar-benar super mentor, dan regenerasi baru itu kayak serdadu barunya gitu lah Pak. Ya kan, jadinya kita ada Kopassusnya sama ada infanterinya lah gitu. Yang besar kan yang guru-guru baru nih masuk. Ya. Dan juga harapannya banyak sekali dari guru-guru, banyak sekali dari guru honorer itu, saya percaya banyak guru honorer yang baik dan bisa menjadi guru penggerak juga. Jadi itu saya sangat confident bahwa saya mendengar cerita berbagai macam guru honorer yang luar biasa sebenarnya jasanya dan kemampuannya. Jadinya itu harapan saya adalah bisa banyak yang juga menjadi guru penggerak. Jadinya dengan regenerasi plus kepemimpinan, kalau kita mencapai tipping point 20% itu, harapannya itu mulai menyebar Pak. Jadinya mau menterinya siapa, presidennya siapa, harapannya orang-orang itu sudah ada di tempat Pak. Pada saat kami pun udah, misalnya saya udah tidak ada di situ, itu masih berjalan gitu. Ujung-ujungnya manusia, Mas Budi. Ujung-ujungnya ini adalah kualitas SDM sama. Kualitas SDM kita ditentukan sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita ditentukan kualitas SDM di dalam sistem pendidikan kita. Jadi mau nggak mau ini adalah suatu sistem change yang berdasarkan jumlah orang berkualitas di dalam sistem itu, terutama dalam kepemimpinan. Ya. Mas, ini dalam waktu awal-awal kepemimpinan Mas Nadiem itu kan memang ada sudah beberapa episode Merdeka Belajar. Tapi pandemi ini kan kemudian memaksa Mas Nadiem untuk banyak mereaksi atau merespons situasi darurat kan ini. Yeah. Nah, bagaimana ini pengaruhnya terhadap rencana-rencana besar yang di awal Mas Menteri rancang melalui tadi program Merdeka Belajar? Iya, ada dukanya, ada sukanya. Ya. Jadi terus terang ya, kita bermulai dengan proses perubahan transformasi itu, Merdeka Belajar itu sangat cepat awalnya.
Jadi cukup sedih waktu kita melihat kondisi COVID ini di mana berbagai macam aktivitas ya tentunya pasti tertunda, ya kan? Anggaran terpotong Ya. secara drastis. Ya tapi kita di Kemendikbud adalah ya pasukan yang selalu siap menghadapi krisis, Mas Budi. Jadi kami itu melihat adanya krisis seperti itu ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang kita punya gitu. Nah, jadi memang dari sisi itu cukup sedih bahwa kita tidak bisa secepat yang kita inginkan untuk melaksanakan semua ini. Kedua yang sedih juga adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang tertinggal dalam pembelajaran jarak jauh ini yang sebenarnya semakin tertinggal dan sulit sekali untuk bisa melakukan walaupun sudah ada TVRI, sudah ada dana BOS yang membantu tetap saja di berbagai macam daerah masih pembelajaran itu ya tidak terjadi gitu loh untuk saat ini. Jadi bagaimana mengembalikan mereka ke sekolah. Jadi itu juga bikin saya sedih gitu. Tapi ada beberapa titik yang terang daripada krisis ini. Yang pertama adalah belum pernah dan tidak akan ada senario di mana begitu banyaknya guru, kepala sekolah, orang tua mencoba-coba platform teknologi seperti sekarang. Belum pernah. Dan mau keputusan pemerintah apapun tidak akan mungkin mendorong adopsi teknologi seperti sekarang. Ya. Seperti COVID gitu loh. Terpaksa semua ya. Betul. Jadi itu adalah suatu hal yang walaupun kita semuanya keteteran, kesulitan beradaptasi dan banyak yang mungkin kesulitan mendapatkan akses, tetap aja ini kita tidak akan pernah melihat di dalam sejarah kita adopsi teknologi seperti ini. Gitu. Jadi itu nanti akan benefitnya bukan sekarang, benefitnya akan ke depan. Pada saat berbagai macam guru yang masuk beradaptasi, mencoba hal-hal baru dengan teknologi sehingga mengoptimalkan face-to-face learning dia. Itu satu. Kedua adalah menurut saya ini bukan hanya Kemendikbud, tapi menurut saya seluruh pemerintahan pusat juga dan pemerintahan daerah. COVID ini telah menunjukkan betapa banyaknya penghematan yang bisa kita lakukan dengan teknologi. Ya. Ya, anggaran yang bisa kita hemat, yang kita tidak gunakan untuk perjalanan dinas, untuk meeting, untuk training tatap muka, yang kita bisa gunakan untuk program-program prioritas kita, untuk stakeholder kita. Dan itu merupakan suatu kesadaran yang luar biasa. Jumlah uang yang bisa kita hematkan, contoh dari bekerja dari rumah, Mas Budi. Ya. Dan kita bisa mendapatkan efisiensi itu merupakan suatu wake up call ya, bisa dibilang suatu menurut saya sangat positif untuk menyadari bahwa pemerintah ini bisa jauh lebih efisien. Ya, itu akan berdampak kepada efisiensi anggaran kita ke depannya, ya kan? Bahwa kita nggak akan kembali lagi seperti gaya lama ya pemerintah nih ya, terutama itu ada positifnya. Dan mungkin satu lagi yang positif adalah dampak seperti peran orang tua, Mas Budi. Ya. Belum pernah nih kita melihat jumlah orang tua yang pertama kali melihat silabus sekolah itu, ya. Pasti ini banyak sekali orang tua. Kenapa? Ya orang tuanya harus muter otak juga gitu. Iya, karena biasanya kan orang tua kerja, anaknya ke sekolah, balik, ya mungkin dibantu PR, mungkin tidak, ya kan? Ya. Tapi sekarang orang tua itu di rumah terpaksa melihat kurikulumnya, jadinya partisipasi orang tua semacam dipaksa dan juga akhirnya mereka sadar betapa sulitnya mendidik anak itu. Dalam pendidikan ini ya. Ya, Mas, kalau menurut Mas Nadiem dengan ini kan generasi yang pasti sangat berbeda dengan generasi-generasi normal ya, ketika kita semua dihantam dengan situasi darurat. Ya ini analisa, menurut Mas Nadiem ini akan mempengaruhi nggak dalam jangka panjang terhadap generasi peserta didik sekarang ini, baik yang masih di SD, SMP maupun yang udah kuliah gitu? Menurut saya pasti ada dampaknya. Seberapa besar dampaknya kita tidak akan sangat sulit mengetahui sampai beberapa tahun ke depan. Dan ini bukan hanya di Indonesia, ini seluruh dunia ya mengalami situasi ini. Jadinya kita tidak bisa terlalu mengambil opini. Kita harus sangat
evidence based, Mas Budi, mengenai ini dan science based. Jadi kita harus melakukan berbagai macam riset untuk mengetahui apa sih sebenarnya dampaknya krisis selama 1 tahun ini. Harapannya ya mungkin 6 bulan 1 tahun, itu dampak apa kepada generasi dan apakah bisa terkejar apa tidak setelahnya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab sekarang. Itu membutuhkan riset yang dilakukan secara bertahap bertahun-tahun untuk melihat dampaknya kohort ini. Karena jangan lupa semua mengalami isu ini dalam semua jenjang kan. Jadi mungkin dampaknya di jenjang mana juga berbeda-beda, Mas Budi. Betul. Gitu. Iya. Oke. Saya akan kembali sedikit. Jadi Mas Nadiem di awal beberapa waktu kan ya berjalan dalam situasi normal, 4 bulan terakhir dalam situasi darurat. Kalau boleh menilai kinerja Mas Nadiem sendiri gitu ya tentu saja dikaitkan dengan kinerja kependidikan secara keseluruhan. Penilaian Mas Nadiem seperti apa? Menurut saya tidak berhak menilai kinerja diri saya sendiri. Ya. Yang bisa menilai kinerja saya hanya 2. Satu Pak Presiden, dan yang kedua adalah masyarakat Indonesia. Ya kan? Itu adalah 2 penilai kinerja saya gitu. Ya. Jadi untuk membilang saya bisa menilai kinerja saya ya, kalau saya sih selalu tidak puas. Saya waktu pertama kali berbicara sama semua eselon 1 saya ya selalu jawabannya adalah ya saya memberikan peringatan kepada mereka, saya itu kalau kerja memang nggak akan pernah puas. Jadi jangan harapkan saya pernah bilang puas gitu. Tapi yang terpenting adalah kita memberikan segala-galanya untuk bisa menghasilkan ini. Kita nggak harus putus asa. Kadang-kadang di pemerintahan tuh banyak sekali yang membuat kita frustrasi, Mas Budi. Ya, apa misalnya? Wah, banyak birokrasi, administrasi, regulasi, ya kan ada berbagai macam hal menjadi profil yang sangat publik, ya kan, di mana berbagai macam hal keputusan yang berat yang harus kita lakukan itu pasti ada orang yang tidak setuju. Bagaimana menghandle itu? Itu kan bagi saya dan tim saya itu merupakan tekanan yang sangat tinggi gitu. Jadi esensinya adalah terus aja berjalan. Itu yang terpenting. Jadi saya selalu bilang sama tim saya, kita terus aja berjalan, nggak apa-apa. Kita kena COVID, jadi bayangkan pertama kali masuk pemerintah, pertama kali di sektor pendidikan, pertama kali mengalami pandemi, gitu. Semuanya pada saat yang berkesamaan. Ya kekuatan mental harus menjadi kunci utama sih bagi saya dan tim saya sekarang gitu. Jadi, untuk menjawab Mas Budi, masalah kinerja itu ya, kalau kami sih selalu merasa kita harus selalu lebih baik dan merasa selalu banyak sekali yang perlu kita perbaiki gitu. Tapi siapa yang akan mengukur kinerja kita itu bukan kita. Itu adalah Bapak Presiden dan masyarakat Indonesia. Pasti. Saya cuma ingin sedikit, Kementerian Pendidikan itu kan ukurannya bukan sekarang ya, beda misalnya dengan membangun infrastruktur, terminal, pelabuhan gitu ya. Ini adalah sebuah kementerian yang akan diukur beberapa waktu ke depan kan gitu ya. Apakah program-program Mas Nadiem itu betul-betul bisa meningkatkan pendidikan kita, itu kan tidak seketika bisa dinilai dari sekarang. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini saya ingin meminta ya semacam opini dari Mas Nadiem. Ini beban nggak sih buat Mas Nadiem yang biasanya bekerja dengan ukuran-ukuran ya matematis gitu ya, misalnya ketika menjadi entrepreneur sebelum jadi menteri, ukurannya sangat logik. Nah, tapi ini sebenarnya sangat ke depan ukurannya. Ini beban nggak buat Mas Nadiem? Ini pertanyaan terakhir saya. Kalau saya harus jawab dengan jujur, seluruh tugas ini memang sebuah beban, tapi bisa dibilang beban mulia ya. Karena kalaupun kita berhasil melakukan perubahan kecil pun, dampaknya terhadap arah masa depan bangsa kita itu bisa sangat besar. Jadi ini beban yang berat sekali, tapi juga beban yang mulia buat saya pribadi. Jadinya itu adalah pengimbangnya. Karena kita tahu kalau kita melakukan hal yang benar sedikit saja itu bisa benar-benar merubah arah kapal besar ini, gitu loh, di Indonesia. Nah, kalau dari sisi bisa dibilang bukan hanya beban, tapi cukup bikin saya frustrasi bahwa
hasil yang kita inginkan itu tidak akan terlihat di masa kita di dalam ini, di masa saya di sini kan. Saya cuma punya 4,5 tahun, tapi dampak yang bisa terlihat itu hanya mungkin di atas 10 tahun, Mas Budi. Ya. 15 tahun baru kita ketahuan apakah ada yang berhasil gitu. Jadi ya jelas itu bikin saya frustrasi karena saya seperti yang Mas Budi bilang, di pekerjaan sebelumnya selalu melihat hasilnya cukup cepat gitu loh. Ada metrik-metrik yang jelas. Di pendidikan juga ada metrik yang jelas, tapi dampaknya itu lag-nya besar sekali. Jadi 5-10 tahun biasanya jeda daripada melihat policy kita dan hasil yang diadakan. Jadinya yaitu membutuhkan keimanan yang luar biasa, membutuhkan keyakinan yang luar biasa, dan membutuhkan optimisme, Mas Budi. Gitu, bahwa apa yang kita lakukan sekarang harapannya akan membuahkan hasil bagi masa depan negara kita. Jadi karena itulah beban ini merupakan beban benar, tapi beban yang sangat mulia bagi kami. Ya, terima kasih. Jadi ini beban yang sangat mulia dari seorang Mas Menteri Nadiem Makarim. Terima kasih sekali Mas atas waktu dan juga tadi sangat banyak penjelasan yang teknis maupun filosofis menurut saya. Kita masih akan banyak bertemu. Mudah-mudahan ketika bertemu dalam situasi yang lebih baik, pendidikan kita juga bergerak maju lah Mas Nadiem ya. Terima kasih sekali teman-teman semua yang mengikuti acara ini. Terima kasih telah mengikuti acara ini Budi, reformasi pendidikan Mas Menteri di tengah pandemi yang kali ini didukung oleh BNN Live dan Telkomsel. Saya mohon pamit, kita bertemu lagi di Ini Budi periode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Nadiem. Terima kasih.